Mulai kapan disyariatkan ajaran puasa ini pada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah itulah mulai ada puasa Ramadan. Di tahun kedua ini banyak ajaran. Ada ajaran zakat tahun kedua Hijriah. Ada ajaran sholat jenazah di tahun kedua Hijriah. Termasuk kita ini nih, ajaran puasa Ramadan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi di Madinah 10 tahun. Setahun gak puasa Ramadan. Uang belum ada kewajiban. Tahun kedua baru puas. Maka Nabi ngalamin Ramadan berapa kali? 9 kali. Tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan di tahun ke-10 wafat beliau. Dari 9 kali Ramadan, yang Nabi ngalamin Ramadannya 30 hari, umur bulan Ramadannya cuman sekali. Selebihnya 29 hari puasanya. Jadi enggak heran kalau kita puasa 9 hari, enggak apa. Karena memang udah jatuh tanggalnya begitu. Karena dalam bulan Islam tuh kalau enggak 30, 29. Itu aja. 28 nggak ada, itu ngarang tuh kalau 28. Saya mau buka buru-buru aja 28 hari, nggak ketemu. Karena paling cepatnya adalah 29 hari. Itu umur Ramadan. Puasa karena bagian daripada rukun Islam yang 5, yaitu saum Ramadan, maka saudara, ulama ijma sehingga siapa orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka kafir detik itu juga, kudu syahadat lagi. Akan tetapi kalau dia tidak mengingkari, artinya yakin kalau puasa itu wajib, cuman malas puasa, malam ikut sahur sama bini, jam 9 sahur juga di tenda biru yang kakinya kelihatan tuh. Ada nggak begitu? Hah? Ada. Ya Allah, kayak pernah kayaknya. Curiga saya. Itu bagaimana tuh? Namanya mukmin fasik. Kalau dia meyakini puasa itu wajib tapi malas puasa, masih muslim tapi berdosa. Sebelum ada puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura, bahkan nyuruh puasa tanggal 10 Muharram. Orang itu sebut bulan Suro. Puasa tuh dulu waktu di Madinah orang-orang Yahudi pada puasa. Kata Nabi puasa, suruh puasa Asyura. Jangan nggak puasa 10 Muharram. Orang kampung menyebutnya lebaran anak yatim. Kalau orang Jawa suka mandiin keris, empu gandring. Iya begitu. Tapi kalau orang-orang kita bukan di 10 Muharram doang, hampir tiap hari ada yang mandiin piring, mandiin gelas, mandiin sendok, mandiin pisau. Enggak apa-apa. Iya, timbang dicuci ya. Dan dulu Nabi puasa 3 hari sebelum kewajiban puasa Ramadan tuh 3 hari dalam setiap bulan. Bila kita mengenal bahwa Nabi puasa 9 kali di Madinah, 8 kali 29 hari umur bulan Ramadannya, sekali hanya umur 30. Ada apa itu? Itu menunjukkan
Kalau kita puasa 29 hari, nggak usah sedih. Emang Nabi juga keseringan puasanya 29. Yang kedua, secara ganjaran secara umum sama. 29 dengan 30 secara asal berbicara puasa. Tapi tentu dengan buka, sahur dan lain-lain ini ada tambahan yang 30 itu. Puasa ini saudara termasuk ibadah yang menjurus kepada batin. Enggak ada gambarannya. Orang puasa sama enggak puasa sama aja. Enggak ada beda. Dari lahiriah. Yang bedain kan niat ya. Karena itu puasa itu dalam hadis qudsi Allah sandarkan kepada zatnya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku dan aku yang membalasnya. Inilah ketinggian puasa, sampai Allah sandarkan puasa kepada zatnya, sebagaimana Allah sandarkan Ka'bah dengan sebutan Baitullah, karena ketinggian itu bait di mata Allah, maka disandarkan Baitullah, rumah Allah. Puasa disandarkan kepada Allah karena ketinggian nilai puasa sebagai ibadah atau amal batin yang makhluk tidak bisa lihat. Orang tuh puasa atau tidak puasa kayak gini nih, nggak makan, nggak minum, duduk kayak ibarat siang, ini kan sama aja puasa atau tidak. Dan puasa itu cukup untuk mematahkan syahwat kita. Jangan dikata begini, puasa itu tujuannya supaya yang kaya paham laparnya orang miskin. Ini namanya ceramah keliru besar. Katanya puasa itu supaya yang kaya ikut merasakan laparnya orang miskin. Kalau ini alasan puasa, maka orang miskin kagak wajib puasa. Wong udah lapar. Yang kudu puasa yang kaya doang. Enggak, keliru. Al-Quran gariskan la'allakum tattaqun. Orang miskin kudu takwa, orang kaya kudu takwa.